dalam kehidupan ini bukan saja kita memerlukan tujuan yang jelas, namun juga tujuan yang benar. Bukan saja tujuan hidup yang bersifat umum, namun juga yang bersifat spesifik. Itu sebabnya ada 2 hari yang terpenting dalam kehidupan kita. Apakah kedua hari itu dan mengapa keduanya penting? Dengan menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut, maka kita akan dapat mengisi kehidupan ini bukan dengan kehidupan yang sia-sia, bukan dengan kehidupan yang membosankan, namun yang dapat kita jalani dengan penuh gairah dan dengan tidak mudah berputus asa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Mari kita jalani kehidupan ini dengan memiliki tujuan hidup yang jelas dan benar, yaitu sesuai dengan rancangan Allah bagi kita. Pertemuan doa Oasis telah kembali kita laksanakan, yaitu setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58. Oleh karenanya, pertemuan doa kontemplatif secara online telah diubah ke hari Kamis yang dapat Anda ikuti sepanjang hari melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan. Selain itu, mulai tanggal 4 Juli, pertemuan doa online setiap Senin malam akan dialihkan ke pertemuan doa Oasis setiap hari Rabu secara onsite. Mari kita membangun dan menyegarkan rohani kita melalui pertemuan-pertemuan doa tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah. Selamat pagi Jemaat Tuhan, saya undang setiap kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita satukan hati kita, angkat suara kita merayakan kebaikan Tuhan. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku. Amin. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Katakan, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Amin. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, oh,
setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setia. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Sebab Dia baik. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa baik. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus, Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, bukan bangkit, amin. Nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dialah Raja. Haleluya. Sungguh Engkau Raja kami ya Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami datang, kami mau menyembah-Mu ya Tuhan, Pencipta alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya.
Namamu besar, namamu mulia, Yesus. Oh, Engkau ajaib Tuhan, pencipta segalanya, kami sembah. Haleluya. Angkat suaramu, katakan Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita yang ajaib. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Alkisah, suatu hari seseorang sedang berjalan menyusur tepi tebing sebuah sungai. Ia melihat ke bawah dan nampak dua orang sedang bekerja di sungai tersebut. Merasa tertarik dengan apa yang mereka kerjakan, maka turunlah orang tadi ke bawah untuk menemui kedua orang itu. Kepada orang yang pertama ia bertanya, "Pak, apa yang Bapak sedang kerjakan?" Orang tersebut dengan wajah murung dan dengan nada suara yang datar menjawab, "Ya, saya mengangkat batu dari sungai ini ke atas. Setiap hari, pagi sampai sore, hal itulah yang saya kerjakan. Pekerjaan yang sangat melelahkan dan membosankan. Namun ya bagaimana lagi, zaman sekarang sulit mencari pekerjaan. Mau tidak mau, ya pekerjaan inilah yang saya kerjakan, yaitu sekadar mengangkat batu dari sungai ini ke atas." Selanjutnya orang tadi bertanya kepada orang yang kedua, "Kalau Bapak, apa yang sedang Bapak kerjakan?" Sebenarnya yang dikerjakan oleh orang yang kedua ini tidaklah berbeda dengan apa yang dikerjakan oleh orang yang pertama, yaitu mengangkat batu dari sungai ke atas. Namun berbeda dengan orang yang pertama. Orang yang kedua ini menjawab dengan nada antusias dan dengan senyum yang lebar. Ia berkata, "Kalau saya sedang menyiapkan pembangunan sebuah jembatan yang akan melintasi sungai ini. Jembatan yang akan menolong para penduduk agar dapat melewati sungai ini tanpa kesulitan. Jembatan yang akan memajukan ekonomi masyarakat di sekitar tempat ini." Anda lihat perbedaannya? Apabila orang yang kedua bekerja dengan tujuan,
Maka tidak demikian halnya dengan orang yang pertama. Sebagai akibat, gairah kerja dalam diri orang yang pertama itu terkikis oleh rasa bosan. Alhasil, ia bekerja tanpa semangat dan secara asal-asalan. Sedangkan orang yang kedua bekerja dengan tujuan yang jelas. Ia melihat bahwa apa yang ia kerjakan memiliki makna di baliknya, yaitu terbangunnya sebuah jembatan yang akan bermanfaat bagi penduduk desanya. Itu sebabnya ia bekerja dengan penuh gairah, penuh semangat juang, dan tanpa merasa bosan. Kisah tersebut mengajar kita tentang pentingnya tujuan bagi kehidupan manusia. Tujuan atau purpose yang jelas akan mengakibatkan orang berjuang dengan gigih dan tidak mudah menjadi putus asa oleh kesukaran. Sebaliknya, orang yang hidup tanpa tujuan bukan saja akan mudah terjerumus ke dalam keputusasaan, ia juga akan merasa bahwa hidup yang ia jalani merupakan kehidupan yang tidak berarti atau tanpa makna. Itu sebabnya apa yang dikatakan oleh Mark Twain tentang hal itu sangatlah tepat. Sastrawan dari Amerika Serikat yang hidup 150 tahun yang lalu dan yang antara lain menulis buku The Adventures of Tom Sawyer dan The Adventures of Huckleberry Finn ini berkata sebagai berikut. The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. Dua hari yang terpenting dalam kehidupan Anda adalah hari kelahiran Anda dan hari Anda menemukan alasan mengapa Anda dilahirkan. Melalui kalimat tersebut, sastrawan yang sangat terkenal itu berkata bahwa hari yang pertama, yaitu hari Anda dilahirkan, adalah sangat penting. Sebab tanpa hari itu, maka saudara tidak akan ada di dunia ini. Namun hari yang kedua, yaitu hari Anda menemukan alasan mengapa Anda dilahirkan di dunia, juga tidak kalah pentingnya. Sebab hanya bila saudara telah mengetahui tujuan dari keberadaan Anda di dunia, barulah kehidupan ini dapat saudara lewati sebagai kehidupan yang penuh dengan makna. Pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah Anda mencapai hari yang kedua tersebut? Yaitu hari di mana Anda menemukan tujuan dari keberadaan saudara di dunia. Merupakan suatu realitas yang menyedihkan. Tidak sedikit orang menjalani hidupnya tanpa tujuan yang jelas. Ia sama seperti orang yang mengendarai mobil dengan berputar-putar tanpa arah. Atau kalaupun ia mengemudikan mobil itu secara terarah, namun arah yang ia tempuh adalah keliru. Itulah orang yang hidup dengan tujuan yang meleset dari yang seharusnya. Oleh sebab itu di sepanjang bulan ini saya mengajak saudara untuk mempelajari apa yang Alkitab ajarkan tentang hidup dengan tujuan yang jelas dan benar atau living on purpose. Harapan saya melalui telaah Alkitab di sepanjang bulan ini, saudara akan memahami pentingnya untuk memiliki tujuan hidup dan Anda dapat menemukan tujuan hidup yang benar. Sehingga dengan demikian Anda dapat menjalani kehidupan dengan sikap yang gigih dan tak mudah berputus asa. Sikap yang gigih atau persisten yang memungkinkan Anda untuk bangkit atau rise dan meraih hari esok sebagaimana yang Tuhan rencanakan. Di dalam maksud tersebut, maka hari ini saya mengajak saudara untuk melihat kehidupan dari satu pribadi yang dipandang oleh Alkitab sebagai orang yang hidup secara bermakna. Bukan berarti yang bersangkutan adalah pribadi yang sempurna. Bukan. Sebab sebagaimana layaknya seorang manusia, kehidupan yang bersangkutan diwarnai dengan berbagai kekurangan. Tetapi walaupun demikian, ia dipandang sebagai raja terbesar yang pernah memerintah atas kerajaan Israel. Pribadi itu adalah Daud. Sedemikian berbobotnya kehidupan Daud ini, sehingga kota Yerusalem disebut sebagai kota Daud. Demikian juga gambar bintang segi 6 yang menghiasi bendera Israel pun disebut sebagai bintang Daud. Bukan itu saja, bahkan Sang Mesias, yaitu pribadi yang dijanjikan Allah untuk membebaskan umatnya, juga disebut oleh Alkitab sebagai anak Daud.
suatu istilah yang artinya adalah keturunan dari Raja Daud. Semua itu menunjukkan bobot dari kehidupan Raja Daud. Apakah yang menyebabkan kehidupan Daud sedemikian berbobotnya? Jawaban terhadap pertanyaan ini dapat kita lihat dalam paparan yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan yang ia sampaikan di dalam rumah ibadat di kota Antiokhia Pisidia. Paparan yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 36. Mari kita baca ayat tersebut dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, yaitu dalam Alkitab New International Version. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 36. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Dalam bahasa Inggris New International Version. Now when David had served God's purpose in his own generation, he fell asleep. He was buried with his ancestors and his body decayed. Ayat dalam bahasa Inggris ini kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah, sebab sesudah Daud melayani tujuan Allah pada generasinya atau serve God's purpose in his own generation, ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya dan tubuhnya melapuk. Memang sebagaimana semua manusia sesudah dimakamkan maka tubuh Daud menjadi melapuk. Namun demikian bobot kehidupannya tidak melapuk. Memang kehidupan Daud di dunia berakhir dengan mangkatnya yang bersangkutan. Tetapi teladan kehidupannya tidak berakhir. Dan tetap menjadi pelajaran yang penting bagi kita semua. Sehingga dari ayat tersebut kita dapat menarik beberapa pelajaran berkenaan hidup dengan tujuan. Atau living on purpose. Pelajaran-pelajaran tersebut adalah yang pertama. Yaitu bahwa Allah adalah pribadi yang memiliki tujuan. Saya ulang. Pelajaran pertama berkenaan dengan tujuan hidup yaitu bahwa Allah adalah pribadi yang memiliki tujuan. Sebagaimana yang berulang kali saya katakan. Tuhan tidak pernah bekerja tanpa tujuan. Ia tidak pernah berbuat iseng. Apapun yang ia lakukan selalu memiliki tujuan di baliknya. Bahwasanya Allah adalah pribadi yang memiliki tujuan. Hal tersebut dapat kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 36 tadi. Di ayat itu disebutkan tentang God's purpose atau tujuan Allah. Frasa yang diterjemahkan ke dalam Alkitab bahasa Indonesia menjadi kehendak Allah. Kata God's purpose ini menunjukkan bahwa Allah adalah pribadi yang memiliki purpose atau tujuan. Kebenaran ini patut kita syukuri. Sebab bila Allah adalah pribadi yang memiliki tujuan, maka berarti ia tidak akan pernah berbuat iseng. Kalau saja Tuhan berbuat iseng, maka akan jadi runyam belaka dan seluruh alam semesta ini. Bagaimana tidak akan menjadi runyam? Sebab jangankan Tuhan, bila seorang manusia berbuat iseng, maka hal itu dapat mendatangkan akibat yang sangat serius. Itulah yang terjadi di Mesir tahun yang lalu. Sebagaimana yang diberitakan di berbagai media massa, 2 rangkaian kereta api di negeri itu bertabrakan dan mengakibatkan 32 orang tewas serta 66 orang terluka. Berdasarkan pemeriksaan didapati bahwa kecelakaan tersebut terjadi karena ulah seorang penumpang di rangkaian kereta api yang pertama yang secara iseng menarik rem darurat. Akibatnya kereta tersebut berhenti secara mendadak dan kemudian ditabrak dari belakang oleh rangkaian kereta yang kedua. Tabrakan yang menyebabkan 2 gerbong hancur, 1 gerbong terbalik dan sisanya anjlok serta rusak parah. Nah, bila 1 orang berbuat iseng, dampaknya dapat sedemikian seriusnya. Apalagi kalau Tuhan yang berbuat iseng. Tentu dampaknya akan sangat fatal bagi seluruh alam semesta ini. Sebagai contoh, kalau misalnya Tuhan berkata, iseng-iseng aku dekatkan sedikit saja jarak matahari dengan bumi.
maka semua kita yang ada di bumi ini akan mati hangus karena kepanasan. Bersyukur Tuhan tidak pernah berbuat iseng. Apapun yang ia lakukan senantiasa memiliki tujuan di baliknya. Bukan itu saja, tujuannya adalah senantiasa bersifat baik. Karena Tuhan adalah pribadi yang maha baik. Sebagai contoh, dalam menciptakan alam semesta, ia melakukannya dengan tujuan dan tujuannya itu bersifat mulia. Oleh karena itu, dalam masa penciptaan alam semesta, sebagaimana yang dicatat dalam Kejadian pasal 1, di setiap hari ketika ia melihat hasil ciptaannya, Allah selalu berkata, baik. Memang tujuan Tuhan tidak selalu sama dengan tujuan kita. Sebab sebagaimana yang ditulis di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8-9, rancangan Tuhan bukanlah rancangan kita. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya rancangan Tuhan dari rancangan kita. Artinya, karena Dia adalah pribadi yang maha berhikmat, maka tujuan dan rancangan Tuhan tidaklah selalu sama dengan tujuan dan rancangan kita yang adalah manusia yang bersifat terbatas. Namun, kalaupun tujuan Tuhan tidak sama dengan tujuan kita, satu hal yang pasti, rancangan Tuhan selalu bersifat baik. Sehingga dalam Ulangan pasal 32 ayat 4, Musa menyanyi dan berkata, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Itulah Tuhan kita. Dia adalah pribadi yang memiliki tujuan dan tujuannya senantiasa bersifat baik. Termasuk dalam menciptakan kita. Dia tidak menempatkan kita di dunia karena iseng. Tetapi karena Dia memiliki tujuan dalam kehidupan kita. Dan tujuannya bersifat baik. Selanjutnya pelajaran yang kedua berkenaan dengan tujuan hidup. Yaitu bahwa tujuan Allah atas kehidupan kita adalah bersifat spesifik. Saya ulang, yang kedua. Tujuan Allah atas kehidupan kita adalah bersifat spesifik. Memang ada tujuan-tujuan Tuhan yang bersifat umum. Sebagai contoh, Ia menghendaki agar semua manusia hidup untuk memuliakan Tuhan, mengasihi dan menghormati Dia. Itu merupakan tujuan yang bersifat umum karena berlaku untuk semua orang di semua generasi. Tetapi karena Tuhan menciptakan manusia bukan sebagai produk massal, namun sebagai hasil buatan tangannya yang bersifat khusus alias handmade, itu sebabnya tujuan Tuhan bagi kita masing-masing juga bersifat spesifik atau khusus. Ingat, kita ini bukanlah seperti batik cap atau batik printing yang dari meter ke meter semuanya persis sama. Kita ini bagaikan batik tulis yang setiap lembar dilukis secara khusus dan tidak ada yang persis sama satu dengan yang lain. Kekhususan yang mengakibatkan harga batik tulis jauh lebih mahal dibandingkan batik printing. Sifat spesifik dari tujuan Tuhan tersebut tercermin dalam kalimat di Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 36 yang telah kita baca tadi. Yaitu kehendak Allah pada zamannya. Maksudnya zaman dari Daud. God's purpose in his own generation. Kalimat itu menunjukkan bahwa kehendak Allah untuk setiap generasi bersifat khusus atau berbeda satu dengan yang lain. Demikian pula tujuan Allah atau God's purpose bagi Daud adalah berbeda dengan tujuan Allah bagi Abraham, Yusuf, Musa, Gideon, Daniel, dan para pahlawan iman lainnya yang disebut di dalam Ibrani pasal 11. Oleh karena itu, di samping kita perlu mengenal tujuan Allah yang bersifat umum bagi kita semua, kita juga perlu mengenal tujuannya yang bersifat spesifik bagi kita masing-masing. Pengenalan seperti itulah yang saya harap akan saudara peroleh melalui telaah Alkitab di bulan ini. Setiap saudara dapat menemukan tujuan Tuhan bagi diri saudara masing-masing. Supaya dengan demikian, saudara memahami untuk apa saudara dilahirkan di dunia ini.
dan saudara dapat hidup dalam kehidupan yang bertujuan atau living on purpose. Bukan hidup asal hidup, tetap hidup yang benar-benar hidup. Cobalah lihat peralatan di dapur saudara. Kemungkinan besar di sana terdapat kulkas, kompor, dan pisau dapur. Masing-masing peralatan itu dibuat dengan tujuan yang umum maupun tujuan yang spesifik. Tujuan yang umum dari semua peralatan tadi adalah untuk memudahkan saudara dalam menyiapkan makanan di rumah saudara. Baik kulkas, kompor maupun pisau dapur akan memungkinkan saudara menyediakan makanan dengan lebih mudah. Namun di samping memiliki tujuan umum, setiap peralatan itu juga memiliki tujuan yang spesifik. Tujuan atau maksud dari keberadaan kulkas adalah berbeda dengan kompor. Tujuan dari keberadaan kompor berbeda dengan pisau dapur. Demikian juga fungsi atau tujuan dari keberadaan pisau dapur tidaklah sama dengan kulkas. Kulkas adalah untuk mendinginkan atau mengawetkan makanan. Saudara hendak memanaskan makanan dengan kulkas, sampai kapanpun makanan itu tidak akan pernah menjadi panas. Saudara hendak memotong-motong wortel dengan kompor, sampai kapanpun wortel itu tidak akan terpotong-potong. Seperti kalau saudara menggunakan pisau. Hanya bila kulkas mengetahui tujuan yang spesifik dari keberadaan dirinya, barulah dia dapat hidup sebagaimana yang seharusnya. Dan bukan hidup asal hidup. Hanya bila kompor atau pisau mengetahui tujuan yang spesifik atau khusus dari keberadaan dirinya, barulah masing-masing mereka dapat hidup sebagaimana yang semestinya. Begitu pula dengan diri kita. Kita harus menemukan tujuan yang spesifik, tujuan yang khusus dari keberadaan kita di dunia ini. Supaya dengan demikian, kita dapat hidup dalam kehidupan yang benar-benar hidup dan bukan hidup asal hidup. Sekarang, pelajaran yang ketiga berkenaan dengan tujuan hidup, yaitu tujuan kita haruslah selaras dengan tujuan Allah. Saya ulang, pelajaran yang ketiga yaitu tujuan kita haruslah selaras dengan tujuan Allah. Mengapa demikian? Karena Tuhanlah yang menciptakan kita. Dan sebagaimana yang telah kita bahas tadi, di dalam bekerja Tuhan selalu memiliki tujuan. Ia tidak pernah berbuat iseng. Hal ini sama seperti bahwasanya untuk mengetahui apakah tujuan dari keberadaan sebuah kulkas, supaya ia dapat digunakan sesuai dengan fungsi atau tujuan dari keberadaannya, kita perlu bertanya kepada pribadi yang merancang dan membuat kulkas itu. Karena pribadi tersebut yang merancang dan yang membuatnya, maka dia pula yang tahu tujuan dari keberadaan kulkas tadi. Demikian juga dengan keberadaan kita di dunia. Sebagaimana yang telah kita lihat tadi, Tuhan menciptakan serta menempatkan kita di dunia dengan tujuan yang spesifik. Oleh karena itu, apabila kita ingin agar kehidupan kita tidak sia-sia, maka kita perlu menyelaraskan atau menyesuaikan tujuan hidup kita dengan God's purpose atau tujuan Tuhan tersebut. Singkat kata, sama seperti yang dikatakan tentang Daud di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 36, yaitu Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Demikianlah kita harus melayani kehendak atau tujuan Tuhan dalam hidup kita. Yang menjadi masalah adalah acap kali kita bukan melayani kehendak Allah atau serve the purpose of God. Tetapi justru kita meminta agar Tuhan yang melayani kehendak kita. Padahal seharusnya kehidupan kita sama seperti peralatan di dapur tadi. Bukan mereka yang menentukan tujuan dari keberadaan mereka. Namun sang perancang dan pembuatnya lah yang menentukannya. Demikian pula dengan diri kita. Bukan kita yang menentukan tujuan dari keberadaan kita. Tetapi Tuhan, sang pencipta kita lah yang menentukannya. Dengan kata lain, Tuhan harus menjadi pusat dari tujuan kehidupan kita.
Dan bukan sebaliknya, kita menempatkan kekayaan, kedudukan, ketenaran, maupun keinginan kita sendiri sebagai pusat dari tujuan kehidupan. Tuhan yang harus menjadi terutama atau menjadi sang raja dalam kehidupan kita. Dan kita melayani kehendak-Nya. Hanya dengan demikian, barulah hidup kita akan menjadi bermakna. Prinsip ini sangatlah penting. Sebab bila tidak demikian, maka kehidupan kita akan menjadi seperti rayap-rayap yang mengganggu rumah. Pernahkah rumah saudara diganggu oleh rayap? Saya mengalaminya. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh para rayap itu? Mereka membangun kerajaan mereka sendiri di dalam rumah saya. Mereka menggerogoti almari dalam ruang kerja di rumah saya. Mengapa mereka melakukannya? Karena para rayap itu melayani ratu mereka. Tentu saudara tahu bahwa di setiap koloni rayap selalu terdapat ratu rayap. Sang ratu yang dilayani oleh para rayap dalam koloni tadi. Hal yang sama dengan kehidupan banyak orang. Mereka hidup dalam kerajaan Allah. Namun di saat yang sama mendirikan kerajaannya sendiri dalam kerajaan Allah tersebut. Sebaliknya dari melakukan kehendak Tuhan atau melayani tujuan Tuhan, mereka melayani ratu rayap, yaitu melayani kehendak dirinya sendiri. Artinya mereka telah hidup sebagai para rayap Kristen. Kehidupan yang seperti itu merupakan kehidupan yang sia-sia. Sia-sia. Sebab rayap tidak pernah membawa manfaat, namun merupakan penghuni rumah yang hanya mendatangkan masalah bagi kita. Tentu tidak seorang pun di antara saudara yang ingin hidup sebagai rayap. Walaupun rayap yang beragama Kristen, tetapi tetap kehidupan saudara tidak mendatangkan berkat bagi lingkungan saudara. Sedangkan seharusnya keberadaan kita di dunia ini bukanlah untuk membawa masalah, namun untuk menjadi berkat bagi generasi kita. Berkat karena kita hidup selaras dengan kehendak Tuhan. Dengan demikian, barulah kita sama seperti Daud. Ketika nanti wafat, dibaringkan di samping nenek moyang kita, artinya dimakamkan. Dan tubuh kita melapuk, namun dampak positif dari kehidupan kita tidak akan pernah terhapus dari dalam sejarah. Lihatlah kehidupan dari para tokoh Alkitab. Semua mereka hidup dengan tujuan, yaitu untuk memenuhi maksud Allah atau God's purpose dalam hidup mereka. Lihatlah kehidupan dari Yesus Kristus. Di dekat perigi Yakub yang berada di kampung Sikar di Samaria. Ia berkata kepada para muridnya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Di Taman Getsemani ia berdoa, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Artinya, Yesus datang ke dunia bukan tanpa maksud. Ia ada di dunia dengan tujuan yang spesifik, yaitu melakukan kehendak atau tujuan Allah bagi dirinya. Hal yang sama pula lah yang harus menjadi sikap kita, yaitu hidup untuk melakukan tujuan Allah bagi diri kita. Sebentar, kita akan mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib melalui mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Pengorbanan yang Yesus lakukan demi memenuhi tujuan Allah dalam hal kedatangannya di dunia. Pengorbanannya yang telah menyelamatkan kita dan membaharui hidup kita. Pengorbanan Yesus yang memungkinkan kita hidup dalam tujuan kehidupan yang baru, yaitu yang mulia dan sesuai dengan tujuan Tuhan. Pengorbanannya yang menjamin masa depan yang indah bagi semua kita yang percaya kepadanya. Pengorbanan Yesus Kristus yang menjadikan kehidupan kita sebagai kehidupan yang penuh dengan makna dan tidak sia-sia. Sebelum saudara mengambil bagian dalam perjamuan kudus, ambillah keputusan untuk hidup bukan demi tujuan diri saudara sendiri, tetapi demi tujuan Tuhan bagi dirimu. Bukan menempatkan diri Anda dan kehendak Anda sebagai pusat dari kehidupanmu, tetapi menjadikan Tuhan Yesus dan kehendaknya sebagai pusat dari tujuan hidup saudara. Hanya dengan demikian,
barulah saudara akan benar-benar menempatkan Yesus Kristus sebagai Tuhan atau Raja dalam kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa kalau kami ada di dunia, itu bukan karena Engkau menempatkan kami tanpa tujuan. Kami ada di dunia karena Tuhan punya rencana bagi hidup kami. Bahkan rencana yang spesifik untuk masing-masing kami. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami dapat hidup sesuai dengan tujuan-Mu. Karena kami sadar bahwa kami ada di dunia untuk melayani kehendak dan tujuan Tuhan. To serve your purpose. Tuhan, hanya dengan demikian barulah hidup kami akan menjadi hidup yang tidak sia-sia, tetapi hidup yang penuh dengan makna. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu yang telah menebus kami dari kehidupan yang sia-sia, menghapuskan kehidupan kami yang kelam dan gelap, dan membentangkan tujuan hidup yang baru bagi kami. Dan bukan hanya itu saja, Engkau berjanji Tuhan Yesus, bahwa melalui Roh-Mu Engkau akan menuntun kami, menyertai kami dari hari ke hari sampai kami mencapai tujuan yang sempurna dari tujuan-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan jemaat ke dalam tangan Tuhan. Dalam kehidupan dan pergumulan mereka sehari-hari, Tuhan sertai, Tuhan tuntun, Tuhan pimpin. Ulurkan tangan kasih-Mu yang membuka jalan dan membentangkan harapan yang tidak mengecewakan itu. Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah. Mujizat-Mu tetap terjadi sampai hari ini. Karena sesungguhnya tiada yang mustahil bagi Engkau. Tiada yang sukar bagi Engkau. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan masa depan kami. Tuntun kami sampai kami dapat menemukan tujuan yang spesifik dari keberadaan kami di dunia ini. Sehingga dengan demikian kehidupan kami menyenangkan hati-Mu. Dan hidup ini memuliakan nama-Mu. Di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari kita menyiapkan hati kita untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, mengingat korban Kristus di atas kayu salib bagi setiap kita yang menutup masa lalu kita dan memberikan masa depan yang baru kepada setiap kita. Mari kita menyiapkan perjamuan kudus kita. Pada malam sebelum Tuhan Yesus diserahkan, Ia berkumpul bersama-sama dengan murid-muridnya. Ia mengambil roti, mengucapkan syukur atasnya, kemudian memecah-mecahkan dan membagi-bagikannya seraya berkata, "Inilah tubuhku yang dipecahkan untukmu. Ambillah dan makanlah, dan lakukanlah ini setiap kali untuk menjadi peringatan akan aku." Tuhan, kami bersyukur buat korban-Mu yang ajaib untuk hidup kami. Kami yang berdosa, kami yang hidup dalam kegelapan, Engkau mengampuni dan Engkau mengangkat kami keluar, untuk kami boleh hidup dalam pengampunan-Mu
dan untuk kami hidup dalam terang-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, buat tubuh-Mu yang dipecahkan untuk setiap kami, sehingga kami boleh dipulihkan dan dijadikan utuh di dalam Engkau. Kami mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, dan kami memakan roti perjamuan ini dengan ucapan syukur kami kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga sesudah itu ia mengambil cawan dan mengatakan, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah, dan lakukanlah setiap kali untuk menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali engkau makan dan minum perjamuan ini, kata Tuhan Yesus, engkau memberitakan kematianku sampai kesudahan zaman." Tuhan, terima kasih buat korban darah-Mu bagi kami, yang membasuh dosa-dosa kami, menyucikan hidup kami, sehingga kami dilayakkan di hadapan-Mu bukan karena perbuatan kami, tetapi karena kasih anugerah-Mu yang besar atas hidup kami. Tuhan, kami bersyukur buat korban-Mu, dan kami menyambut cawan perjamuan yang kudus ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagimu ya Tuhan, segala pujian. Bagimu ya Tuhan, buat kasih sayang-Mu. Dengan darah-Mu aku ditebus, dengan kuasa-Mu ku ditinggikan. Bagimu ya Tuhan, sebab kasih-Mu besar. Bagimu ya Tuhan, segala pujian. Bagimu ya Tuhan, buat kasih sayang-Mu. Dengan darah-Mu aku ditebus, dengan kuasa-Mu ku ditinggikan. Bagimu ya Tuhan, sebab kasih-Mu besar. Sebab kasih-Mu besar. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, berikut adalah beberapa informasi dan kegiatan gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tetaplah patuhi protokol kesehatan, sehat selalu, dan sampai jumpa minggu depan.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita akhiri ibadah ini di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat ibadah yang telah kami ikuti. Kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan iman kami. Biar melalui firman-Mu, hidup kami semakin sesuai dengan kehendak Allah. Kami berdoa bagi persembahan yang sudah dan akan diberikan. Biar melalui persembahan kami, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk jemaat yang sedang sakit, Tuhan menolong dan memberikan kesembuhan bagi mereka. Bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami kesulitan dan kesukaran dalam usaha dan pekerjaan, Tuhan memberikan jalan keluar dan membuka pintu berkat yang baru. Tuhan juga memberkati kehidupan rumah tangga jemaat-Mu. Tuhan berikan damai sejahtera, kasih dan sukacita di tengah-tengah keluarga mereka. Jemaat Tuhan, mari kita terima berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, kasih dan penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhanlah yang tetapkan tiap langkahku, agar tetap di dalam rencana-Mu yang terindah bagiku. Di setiap kesukaran dan musuh yang mengepungku, ku selalu dapat percaya pada Allah penyelamatku. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekat-Mu, selalu bersama-Mu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekat-Mu, selalu bersama-Mu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin di luar kasih-Mu. Tuhanlah yang tetapkan tiap langkahku, agar tetap dalam rencana-Mu yang terindah bagiku. Setiap kesukaran dan musuh yang mengepungku, ku selalu dapat percaya pada Allah penyelamatku. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekat-Mu, selalu bersama-Mu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu. Tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekat-Mu, selalu bersama-Mu. Kau jaga dan lindungiku, tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin di luar kasih-Mu.